Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pertemuan sebelumnya kita menghabiskan adabul isti'dzan. Adabul isti'adzan itu adab etika kalau minta izin, terutama kalau kita mau bertamu ke rumah orang. Sudah kita bahas. Sekarang kita masuk di adabud diyafah, adabud diyafati. Jadi adab, aturan-aturan etika yang berkenaan dengan masalah tamu, menerima tamu. Termasuk orang yang jadi tuan rumah itu kalau menghadapi tamu itu kayak apa. Kalau kemarin adabnya kita bertamu kayak apa kan? Saya yakin sudah diamalkan. Yang nomor satu, ini menarik yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahid Ibni Abdi Salam Ibni Al-Bali. Beliau meletakkan nomor satu itu Fathul Babi qabla usulid dhaifi, membuka pintu sebelum datangnya tamu. Ini beliau meletakkan di nomor satu. Kira-kira dari etika pertama ini jenengan sepakat atau tidak? Jadi kalau kita katakanlah mungkin ada janjian, kan kemarin sudah kita bahas ya, bahwa mau bertamu, memberitahu tuan rumah itu hukumnya sunnah. Ngasih tahu dulu kepada tuan rumah itu hukumnya sunnah. Lah, yang tuan rumah tahu kalau akan kedatangan tamu, di dalam rangka untuk menyambutnya, itu Syekh Abdul Wahid menyebut dibukakan pintunya sebelum tamunya datang, disambut dengan baik, dengan kata-kata yang baik, dengan senyuman yang baik, dengan wajah yang ceria. Itu etikanya begitu. Apa kira-kira ketika kita ini bertamu ke rumah orang, sementara orang yang punya rumah itu metutut, itu kira-kira enak apa enggak itu? Enggak enak ya Pak ya? Iya. Itulah kemudian kita bisa berkaca. Kita bisa berkaca, ya itulah ketika ada orang bertamu ke rumah kita sementara kita itu metutut, kayaknya tidak ikhlas menerima tamu. Nah itulah yang dimaksud konteksnya Fathul Babi qabla wusulid dhaif. Ini yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahid Ibnu Salam, surat Az-Zumar ayat 71 sama 50. Saya sempat bertanya-tanya juga, ini kira-kira matuk atau tidak dalil ini. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha.
Ini berkenaan dengan para malaikat ketika menyambut orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Akan masuk ke dalam surga. Jadi sebelum orang-orang surga masuk ke dalam surga, oleh para malaikat itu dibukakan dulu. Ya, dibuka dulu. Juga yang dipakai oleh Syekh Abdul Wahid adalah jannati adnin mufattahatan lahumul abwab. Jadi sebelum orang-orang surga masuk itu sudah dibukakan pintunya. Dan ini yang menjadi inspirasi dari syariat bahwa kalau mau ada tamu sebelum datang itu dibukakan dulu. Saya kemarin sudah bilang ya bahwa rumah kita itu kadang-kala memang kan jadi aurat. Maka untuk pembagian ruangan-ruangan itu penting. Pembagian ruangan itu juga penting. Jangan sampai semua dalamnya itu dilihat oleh orang. Dibukakan pintunya sebelum datang. Janjian saya nanti datang jam sekian. Saya datang jam sekian. Sebelum datang, oh sudah kurang 5 menit tak tunggu di depan, dibukakan. Masya Allah, disambut dengan baik. Ada salam, ada musafahah. Itu Masya Allah kan luar biasa disambut seperti itu. Baik, lanjut. Itharud dhaifi wa tafdiluhu. Itharud dhaif itu mendahulukan tamu. Mendahulukan tamu. Wa tafdiluhu dan mengutamakan tamu. Jenengan pernah mendengar hadis yang ada seorang sahabat yang menjamu tamu yang lampunya dimatikan, ya, yang di depannya itu tamunya makan, sementara dia itu pakai piring yang kosong pura-pura makan. Ya ini hadisnya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini dipuji oleh Allah di dalam surah Al-Hasyr ayat 9. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa may yuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun. Ini pujian Allah kepada sahabat ini. Jadi begini ceritanya. Ada seorang laki-laki yang datang. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW. Dia datang kepada Nabi itu bilang, ya Rasulullah, asabani al-jahdu. Asabani al-jahdu. Al-jahdu itu kan rekoso. Jadi kena semacam kesusahan. Sebenarnya makna tekstual jahdun itu masdar. Itu kan bersungguh-sungguh sebenarnya. Maka nanti ada istilah ijtihad. Itu thulathi mudaratnya ya dari jim, ha dan dal. Yang dimaksud di sini nih ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah wadul kalau dia itu kena semacam kesusahan. Maka fa'arsala ila nisaihi falam yajid indahunna syai'an. Maka Rasulullah mengutus seseorang kepada istri-istrinya Nabi, tapi utusan tadi falam yajid indahunna syai'an, tidak menemukan di sisi istri-istri Nabi itu sesuatu yang akan disuguhkan, yang diberikan kepada laki-laki ini tadi. Maka akhirnya Rasulullah mengatakan, faqala Rasulullah SAW, ala rajulun yudayyifuhu hadhil lailah yarhamuhullah. Siapa orang yang mau menjamu, siapa orang yang mau menjamu, siapa orang yang mau menjamu orang ini malam ini, maka Allah akan memberikan rahmat kepada dia. Akhirnya ditawarkan kepada Rasulullah SAW, karena memang istri-istrinya Nabi tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa pada malam itu. Jangan heran Bapak, Ibu, ya sering Nabi merasakan semacam itu. Nabi sering. Kalau di dalam riwayat kadang-kala Nabi pulang jebret gitu kan, ya Aisyah ada makanan atau tidak? Tidak ada ya Rasulullah. Kalau begitu saya puasa. Itu Nabi. Itu Nabi. Tidak seperti kita 1 tahun ke depan sudah
sudah ada makanan itu. Bahkan tidak hanya 1 tahun depan, 5 tahun, bahkan 10 tahun yang akan datang kita sudah ada apa yang kita makan. Nabi tidak. Nabi Muhammad tidak semacam itu. Pas ketika beliau sholat, setelah salam beliau langsung pergi. Heran Rasulullah, para sahabat heran. Loh kok biasa, kok nggak biasanya begitu? Setelah selesai, beliau datang lagi ke masjid, duduk di situ, ditanya, ya Rasul, kok nggak seperti biasanya dengan begitu? Nabi mengatakan, saya ingat kalau di rumah saya ada emas. Saya tidak suka kalau di rumah saya ada emas, maka emas itu saya sedekahkan kepada fakir miskin. Itu Nabi. Tidak suka kalau di rumahnya ada emas. Kita malah justru mengumpulkan emas sebanyak-banyaknya. Baik. Akhirnya kemudian ada seorang laki-laki dari sahabat Ansar. Faqala rajulun minal ansar. Faqama rajulun minal ansari faqala ana ya Rasulullah. Ada seorang sahabat dari kalangan Ansar. Dari kalangan Ansar, masih ingat ya Bapak Ibu Al-Ansar itu ya? Ansar, bukan Ansar yang itu, bukan. Ini Ansar sahabat yang ada di Madinah pada waktu itu. Kalau untuk sahabat yang hijrah itu namanya Muhajirin. Kalau yang ada di Madinah yang menolong itu namanya sahabat Ansar. Nanti di dalam surat As-Saff kata-kata Ansar juga disebut lagi. Kunu ansarallah. Gitu kan ya. Baik. Saya ya Rasulullah. Maka akhirnya fadhahaba ila alihi faqala li imraati. Maka laki-laki dari sahabat Ansar ini datang ya, pergi ke istrinya dan bilang kepada istrinya, Daifu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la tutakhirihi syai'an. Itu tamunya Nabi. Jangan kamu menyimpan sesuatu. Itu tamunya Nabi. Kamu jangan menyimpan sesuatu. Tudakhirihi. Itu pakai muannas ya. La tudakhirihi syai'an. Kamu jangan menyimpan sesuatu sedikit pun jangan menyimpan. Itu tamunya Rasulullah. Wallahi ma indi illa quwwatusi. Itu sukun ya, atau gak ketok soalnya. Sibayati, masyaallah. Wallahi ma indi illa quwwatus sibayati. Asibya itu al-lailah, untuk malam hari itu saja. Tidak ada, demi Allah tidak ada pada sisiku kecuali ya sesuatu yang menguatkan pada malam hari itu juga. Pada malam hari itu aja datangnya ada ya. Maka fa'idha arada asibayatul asya'a, maka fanawwi mihim wa ta'ala fa'atfi'i asiraja wa tatwi butunana al-laila. Oh, itu kata kerja perintah Bapak Ibu ya. Wa nawwi mihi. Asyibiyah itu bukan al-lailah. Asyibiyah itu anak-anak kecil. Anak-anak kecil. Jadi demi Allah tidak ada pada sisiku kecuali sesuatu yang menguatkan anak-anak kita yang kecil itu loh. Maka kemudian fa idza arada asyibiyatu al-asya'a, maka apabila telah ada al-asya'a makan malam untuk anak-anak kita itu, fanawwi mihim, maka tidurkan mereka. Loh, Masya Allah. Jadi sahabat ini cuman punya makanan pada malam hari itu yang menguatkan anak-anak kecil-kecil itu loh, anak-anaknya. Pas ketika datang waktu makan malam, sang sahabat Ansor mengatakan fanawwi mihim. Jadi tidurkan mereka. Tidurkan mereka. Anak-anaknya dikongkon turu. Masya Allah. Wa ta'ali, kamu kesini, kamu kesini. Wa atfi'i asiraja, kamu matikan lampu. Kamu matikan lampu. Wa tatwi butunana al-lailah, kita lipat perut kita pada malam hari ini. Apa maksudnya, Pak? Ya wis ngempet gitu. Jadi anaknya disuruh tidur,
istrinya disuruh menemani sama dia, lampunya disuruh mateni, dan disuruh menahan lapar pada malam hari itu. Masya Allah. Jadi tamunya Rasulullah tadi itu dikasih suguhan makan itu, sementara dia sama keluarganya kelaparan. Pernah zaman sekarang semacam itu, Pak? Pernah? Tidak ada ya. Insya Allah. Maka fa'alat summa ghada ar-rajulu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada waktu pagi hari seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Faqala laqad ajiballahu azza wa jalla au dhahika min fulanin wa fulanatin fa anjalallahu azza wa jalla wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jadi dengan perbuatan semacam ini Allah itu heran. Tapi jangan dimaknai secara tekstual ya kalau Allah heran itu ya. Allah itu tertawa. Di sini kan audhahika, atau Allah itu tertawa dengan apa yang dilakukan oleh seorang rajul Ansor tadi itu. Demi untuk mendahulukan tamunya, dia rela untuk kelaparan, dia rela menidurkan anak-anaknya yang belum makan malam demi untuk mendahulukan tamunya Rasulullah SAW. Jadi memang yang namanya tamu itu hubungannya dengan masalah iman, Bapak Ibu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu, itu loh hadisnya. Barang siapa yang dia mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia itu memuliakan tamunya. Di antara cara memuliakan tamunya yaitu tadi, ya dengan memberikan suguhan. Jadi itu etika, itu adalah adab ketika menerima tamu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ibrahim itu kalau ada tamu itu suguhannya bi'ijlin samin. Bi'ijlin samin. Surat Ad-Dzariyat itu. Ternyata yang datang malaikat itu. Yang malaikat-malaikat Allah ini akan datang ke kampungnya Nabi Lut, yang akan menghancurkan kaumnya Nabi Lut, dan sekaligus untuk memberitahu kalau nanti Ibu Sarah akan punya anak. Padahal Ibu Sarah sudah tua. Tapi sebelumnya namanya Nabiullah Ibrahim tidak ngerti, tidak tahu kalau itu malaikat. Langsung diberi yang namanya bi'ijlin samin. Ijlin itu kan anak sapi, samin itu yang gemuk. Karena memang posisinya Nabiullah Ibrahim itu seorang peternak yang sukses. Ontanya banyak, sapinya banyak, kambingnya banyak. Dan ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabiullah Ibrahim, yang menyembelih anaknya. Salah satunya itu, wong Nabiullah Ibrahim pas ketika berkorban itu 1000 ekor onta, dia bilang kalau hanya sekedar karena Allah, kalau untuk hanya karena Allah menyembelih 1000 onta gampang. Anak andai kata disuruh menyembelih, tak sembelih pisang. Ya betul akhirnya. Kaya raya Nabiullah Ibrahim. Dan itu kan nantinya juga memang di sekitar Ka'bah itu orang pertama yang datang di situ itu adalah Hajar dan Ismail dan Nabiullah Ibrahim di situ. Jadi orang kaya betul. Suguhannya makanya istimewa. Suguhannya istimewa. Kalau jenengan suguhannya apa? Suguhannya apa? Saya itu pernah bertamu ke rumah orang. Beberapa orang saya ajak. Banyu putih ya ora metu. Banyu putih ya ora metu. Insyaallah. Lah iya, banyu putih aja enggak keluar. Maksudnya air putih begitu loh. Air banyu bening aja enggak keluar. Saya mikir, ya wis enggak apa-apa lah. Tapi sebenarnya etikanya itu setidaknya kita menyuguhkan sesuatu, bu air putih, bu apa gitu. Ya apa? Belum? Oh belum ngaji mungkin. Tapi setelah ngaji jenengan ini seperti ini, yakin jenengan istimewa nanti suguhannya. Ketika saya nanti ke rumahnya jenengan nanti
Suguhannya istimewa. Itu namanya yang disebut dengan itsarud dhaif wa tafdiluhu. Dan itu hubungannya dengan keimanan. Apalagi kalau tamunya itu dalam posisi habis safar, habis bepergian jauh dan seterusnya, tamu perlu dimuliakan. Dikasih apa? Tapi sekali lagi juga yang jadi tamu itu juga jangan pemberatkan. Ojo jaluk sing aneh-aneh. Mentang-mentang wis kenal. Tapi biasanya kadang-kadang kenal itu yang punya rumah kan nawani. Wis apa iki sampean milih rujak cingur, apa tahu campur, apa sate, itu sah-sah saja. Sah-sah saja semacam itu sah-sah saja. Jadi tapi pokoknya ya wajar-wajar saja. Kalau memang mampu ya sesuai. Ini luar biasa, seorang sahabat padahal dia tidak punya apa-apa. Tapi dia tetap menyuguhkan sesuatu. Dan itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Toh nanti ketika memberi kepada orang, itu oleh Allah pun juga akan dikembalikan sebanyak 700 kali. Insya Allah. Tapi niatnya yang tulus. Saya tidak ikut-ikutan dengan Pak Ustadz itu yang jadi masalah sekarang. Ya, baik. Kita lanjut ya. Nah, ketika itsarus dhaifi wa tafdiluhu itu harus ada yang ketiga. An-niyatu as-salihah. An-niyatu as-salihah. An-niyatu as-salihah itu adalah niat yang baik. Yang bertamu maupun yang punya rumah sama-sama punya niatan yang baik. Ada niatan yang baik. Mohon maaf, kemarin dulu sudah pernah saya sampaikan, ada orang itu datang ke rumah orang itu niatnya gak baik. Niatnya cuma pengen pamer mobil, cuma pengen melihat apa namanya sugih dia aku ABDE. Ada model-model semacam itu. Tidak benar begitu tuh. Jadi niat datangnya ke rumah orang karena niat hanya untuk sekedar itu tidak boleh. Itu namanya bukan an-niyatu as-salihah, tidak boleh. Yang punya rumah pun juga harus punya niat yang benar, punya niat yang saleh. Ketika dia menerima tamu, memberikan suguhan itu juga yang saleh, yang ikhlas. Jenengan ngekei rujak cingur ambek metutut ngono piye? Nyoh maamen wis. Ngono barang itu. Enggak boleh, harus dengan niat yang baik, yang baik. Dan yang datang itu sebelum dipersilahkan ya ojo langsung nyosor aja. Walaupun konteksnya pernah ada yang menyebut, Pak, kalau sudah ditaruh di meja itu berarti disuguhkan. Kalau saya lebih cenderung kalau tidak dipersilahkan saya enggak. Niat yang soleh. Hadis yang semacam ini jenengan paham betul. Riwayat Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Terus di situ dilanjutkan, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Menyuguhkan sesuatu itu kepada tamu dalam artian yang baik ya, termasuk jangan menunjukkan kalau jenengan itu memang kaya. Biasanya di kampung-kampung itu kan ada arisan Pak. Apa namanya itu arisan apa? Kalau di tempat sana, di tempat saya itu ada istilah dawis. Ada dawis, ada PKK begitu ya. Iya betul ya. Di sini juga ada gitu ya. Ada juga rapat bapak-bapak itu. Jadi itu kan mereka kan tamu-tamu kita itu. Ya harus kita hormati, harus kita apa namanya, kita ragati dengan baik. Tapi kadang-kala kemudian muncul jor-joran itu tadi. Apa muncul jor-joran itu, Pak? Dan kadang-kala kemudian sing bertamu tadi milih-milih. Lek bertamu nang kono, wis nang kono enak iki pasti iki. Oh nang Pak iki mesti enak iki, suguhane mesti enak ya. Lek nang kene wis males aku nang kene, kok paling ya ikut tok. Ada tuh model gitu tuh, Pak. Di kene akeh tuh, Pak. Nggak ada kan? Nggak usah begitu, jangan. Nggak usah begitu. Ada di tempat kami juga begitu. Jor-joran
Kadang-kala mohon maaf pas ketika ada duwe gawe begitu ya, kita bisa melihat tamunya yang banyak itu malah justru yang ke tempat yang kaya itu. Yang miskin-miskin malah tidak ada yang mau datang. Ini tidak boleh Pak, seperti itu tidak boleh. Galak gampil, galak gampil, lek riyo-riyo itu. Saya dipilih, terutama ada cilik-cilik. Saya digolai aku biar nang kene kayak sangu. Lek dikene gak ada kayak sangu. Akhirnya saya dipilih sing. Loh itu kan juga gak bagus juga. Pendidikan semacam itu. Jadi harus ada niat yang baik antara yang bertamu ataupun yang kedatangan tamu. Suguhan pun kalau memberikan suguhan niatnya yang ikhlas, bukan niat karena yang lain-lain. Yang bertamu juga jangan banding-bandingkan. Kadang-kala bertamu ke rumah orang itu loh, mas-masane digawe kabeh. Mari ngono lek ngomong tangane gak mudhun belas. Terus tangannya gak mudhun belas, apa itu? Maksudnya untuk apa itu? Jangan begitu, itu bukan niat yang baik. Bukan bertamu yang baik, bila perlu malah justru kita menjadi orang yang low profile ya. Low profile, kita jadi yang good looking, akhlak kita bagus. Ngapain juga? Kita bertamu ke rumah orang karena gengsi itu kemudian akhirnya nyewa mobil. Padahal nggak punya mobil, akhirnya nyewa mobil. Hanya supaya ingin disebut. Lah ini pun juga nggak. Itu namanya niatnya ada benar, niatnya ada benar. Niatnya ada benar. Apa adanya, low profile. Kanjeng Nabi itu low profile. Clear Pak? Lanjut. Ini keseharian yang saya yakin ada saja model begini, ada saja. Kadang-kala lungguh duduk di tempat yang didatangi saja jijik, kotor gini kok aku mau duduk, jijik. Lah ngapain kalau memang seperti itu, tidak usah datang sekalian. Kalau memang niat banding-bandingkan begitu, kalau memang niat banding-bandingkan begitu, nggak usah begitu itu namanya bukan silaturahim, itu dosa, itu dosa. Clear saja, biasa saja. Dikai banyu putih tok, dikasih air putih tok, air bening tok, ya alhamdulillah. Ojo protes. Aku waduh rene mosok kayak banyu putih tok rek. Jangan begitu juga. Lah mungkin kemampuannya orang itu seperti itu juga. Lanjut nomor 4, husnu istiqbalid dhaifi wa tarhibu bihi. Husnu istiqbalid dhaif. Husnun itu baik, istiqbalu itu menghadap, ad-dhaif itu tamu. Berarti maknanya gimana? Menghadapi tamu itu dengan baik. Wa tarhibu bihi. Tarhib biasanya kita menyebut marhaban bik. Marhaban bik. Artinya wa tarhib menyambut kedatangan itu dengan gembira. Pakai senyum. Yang dipakai oleh Syekh Abdul Wahid di nomor 4 ini pakai tabassumuka fi wajhi akhi kala kasodaqotun. Itu yang dipakai oleh beliau. Jadi pas ketika kedatangan tamu diterima dengan baik, dengan senyum, kemudian dihadapi dengan wajah yang ceria. Ojo metutut. Sekali lagi ojo metutut. Kalau yang datang tamunya laki-laki, jenengan saja yang menyambut laki-laki. Ojo bojone sampean sing ditukne. Apalagi itu bukan mahram, apalagi istrinya jenengan tidak pakai hijab. Kalau memang yang datang laki-laki, kalau memang jenengan bisa membuka, jenengan yang membukakan. Loh Pak, kalau saya tidak ada bagaimana? Seorang istri itu kalau memang tidak ada izin dari suami untuk menerima tamu, maka seorang istri tidak perlu untuk menerima tamu. Pak, di dalam itu ada mahram yang lain. Ada ibunya dia, ada anak-anaknya. Lah nanti pas ketika ada omong-omongan itu tidak boleh berduaan. Tidak boleh berduaan, harus ada mahram, ada ibunya, ada anak-anaknya, dan jaraknya pun diatur. Itu jangan sampai berduaan seperti itu, bikin orang tidak karu-karuan.
Ya. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Artinya senyum Anda fi wajhi akhika, di dalam wajah saudaramu, laka buat Anda itu adalah sedekah. Yang senyum. Ojo metutut, lek nerimo tamu ojo metutup. Senyum, wajah yang ceria. Wajah yang ceria. Jangan menampakkan ketidaksukaan kalau kedatangan tamu. Loh Pak, kalau tamu tidak diundang bagaimana? Hah? Kadangkala ada tamu tidak diundang, ndak ono janjian opo-opo, tiba-tiba ada tamu datang, terus gak duwe etika bisa. Kalau seperti itu harus diapakan? Mungkin tamunya yang datang tidak diundang itu dia tidak pernah ngaji, sehingga dia tidak tahu bagaimana adab etikanya kalau orang bertamu. Moro-moro melebut selunung gitu. Wah ya, akhirnya kemudian yang wanita-wanita yang di rumah kita itu kan juga biayaan, nggak pakai hijab. Udah bener, kalau orang semacam ini harus dinasihati, harus diberitahu. Orang semacam ini harus diberitahu. Ada orang luar Pak tiba-tiba datang. Saya kemarin kan pernah cerita, ada orang penjual kerupuk. Pas ketika pagar tidak sempat kita tutup, masuk tiba-tiba di depan pintu. Lah ini orang semacam ini pun juga harus dinasihati. Itu tidak baik, tidak benar. Kemarin sudah saya bahas, ke rumah seorang ibu kandung saja harus izin. Ya kan? Masih ingat Pak? Datang ke rumah ibu kandung saja harus minta izin. Itu sampai ada sahabat yang ngotot kan itu. Ada seorang sahabat yang ngotot gitu kan. Dia bilang kalau itu ibunya, dia bilang itu adalah ibunya, masa dia harus minta izin? Nabi tetap mengatakan ista'dzin 'alaiha, tetap kamu minta izin sama dia. Dia ngotot lagi, ya Rasulullah, ya, inni khadimuha, ya Rasulullah, saya ini pelayannya dia, saya ini melayani dia, gitu. Melayani dia. Nabi tetap ista'dzin 'alaiha, atuhibbu antaraha uryanatan, apakah kamu itu mau melihat ibumu lagi dalam posisi telanjang? Lawong datang ke ibu kandung kita, masuk itu saja harus izin, apalagi orang lain. Dan kemarin juga sudah kita bahas, ada 3 waktu kan, ada 3 waktu anak-anak kita itu untuk masuk ke kamar kita itu ada 3 waktu harus izin. Sebelum fajar, ketika adh-dhahirati, ketika siang itu kan, dan kemudian yang ketiga ba'dal isya itu kan isyarah kalau punya anak itu, anak kita buatkan kamar sendiri-sendiri, isyarahnya di situ. Baik, dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, qala lamma qadima wafdu Abdul Qais 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika telah datang ke sekelompok utusan Abdul Qais 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa kata Nabi? Marhaban bil wafdi alladzina ja'u ghaira khazaya wala nadama. Rasulullah menyambut mereka dengan sebutan marhaban, selamat datang. Selamat datang. Bil wafdi, terhadap utusan yang mereka datang tanpa ada kesedihan, tanpa ada penyesalan. Rasulullah betul-betul senyum, betul-betul senyum dan sebagainya. Lanjut. Nomor 5. Taqdimu wajibid diyafati wa ikramid dhaif. Kita habis ini ya. Taqdimu wajibil diyafati wa ikramid dhaifi. Qala Allah Ta'ala hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Ini yang saya sampaikan tadi itu. Apakah
telah datang kepada engkau cerita tamu dari Nabiullah Ibrahim yang dimuliakan. Iddakhalu alaihi faqalu salama. Ketika mereka masuk kepada Nabiullah Ibrahim, faqalu salama, maka mereka mengucapkan salam. Nabi Ibrahim mengatakan qala salamun qaumun munkarun. Tapi tetap Nabiullah Ibrahim mengatakan salamun, salam, menjawab salam juga. Qaumun munkarun. Jangan salah paham dengan kalimat munkarun di sini. Yang dimaksud munkarun ini adalah Nabiullah Ibrahim tidak kenal. Bukan berarti tamunya Nabiullah Ibrahim itu orang mungkar-mungkar itu, bukan. Bukan. Nanti salah mengartikan nanti. Munkarun itu berarti kaum yang tidak dikenal. Salam kaum yang tidak dikenal. Ternyata memang malaikat. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Kalimat faragha itu ada para ulama yang menyebut bersegera. Faragha ila ahlihi, ada yang menyebut bersukacita. Ada bersebut bersukacita. Nabiullah Ibrahim kemudian bersukacita dan cepat-cepat ke istrinya, maka apa? Faja'a bi'ijlin samin. Tuh tadi itu bi'ijlin samin. Maka beliau bercepat-cepat menyuguhkan yang namanya anak sapi yang gemuk. Ini namanya taqdimu wajibi diyafah, mendulukan kewajiban untuk menghormati tamu. Tadi sudah kita sebut. Faqarrabahu ilaihim. Maka Nabiullah Ibrahim mendekatkan, meletakkan, mempersilahkan kepada mereka. Siapa? Para malaikat. Apa yang dipersembahkan tadi? Bi'ijlin samin itu. Ternyata memang tidak dimakan. Karena malaikat kan tidak makan, tidak minum. Nabiullah Ibrahim bertanya, ala takulun, apa jenengan semua tidak makan? Ya jadi orang diutik blas. Ya orang diutik blas. Namanya malaikat tidak makan. Tapi setidak-tidaknya yang kita ambil itu bukan malaikatnya tidak makan atau kita tiru malaikat itu untuk tidak makan, bukan begitu. Nanti jangan-jangan kita keliru mengambil adab. Pak, saya ngikuti malaikat loh Pak. Malaikat itu disuguhi sesuatu tidak makan loh Pak. Tidak begitu, karena memang konteksnya malaikat memang tidak makan. Ada loh orang itu. Jadi saya pernah dapat pertanyaan begini. Pas ketika bertamu, dia posisinya puasa sunnah. Yang lebih afdol itu terus puasa atau membatalkan, sementara yang punya rumah itu tidak tahu kalau dia puasa sudah menyuguhkan sesuatu yang istimewa dan ngenak-ngenak nih. Yang afdol batal atau tetap puasa? Yang afdal itu batalkan. Iya. Tapi kecuali kalau jenengan begini. Kan tadi sudah tak bilang, kemarin dulu juga saya bilang, bertamu itu sunnahnya memberitahu. Pas ketika sudah ada oke, saya nanti jam sekian datang ke sini, jenengan beritahu, ngapunten saya dalam posisi berpuasa, ojo repot-repot. Nah itu baru. Boleh ndak sebelum menyuguhkan sesuatu kita tanya, jenengan puasa apa boten? Oleh pora. Ya, itu jenengan, apalagi kalau harinya hari Senin sama Kamis. Ndak masalah kalau bertanya semacam itu. Ini hari Senin sama Kamis jenengan puasa apa boten? Lah itu supaya apa? Kalau jenengan tidak ngasih tahu dulu, itu juga kan akhirnya juga orang yang punya rumah itu kan juga tidak melakukan kewajibannya sebagai pemilik rumah. Kalau saya, ketika kesalahan saya tidak memberitahu kalau saya sedang berpuasa, sementara kemudian sudah dituk nih sesuatu yang istimewa, kalau saya lebih baik batal.
Lah dia sudah mengeluarkan uang untuk itu. Lah kan juga juga kalau saya begitu. Tapi bagaimana kalau jenengan? Jenengan juga membatalkan. Atau jenengan aku poso wis iki tak bungkus kok mulai ya. Apa begitu jenengan? Dibungkus kok mulai ya. Ya bagaimana lah dibungkus kok mulai ya. Baik, adzan monggo. Adzan dulu? Belum? Kurang 1 menit. Baik. Hadis yang ada di situ, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'di jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang tengah-tengah ada kalimat falyukrim daifahu. Barang siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Baik. Hadis yang terakhir sebagai penutup, ada seorang sahabat bertamu kepada sahabat yang lain. Bertamu kepada sahabat yang lain. Monggo, adzan.
Ini ada dua orang sahabat. Ini sahabat yang satu ini berkunjung kepada sahabat yang lain. Kemudian pas ketika berkunjung kepada sahabat yang lain itu, yang berkunjung ini menemukan istrinya itu seperti tidak terurus. Biasa kan Rasulullah itu mempersaudarakan antara sahabat dengan sahabat yang lain, Muhajirin dan Ansar. Dan diceritakan oleh istrinya, kalau sahabat yang dikunjungi itu kalau malam itu tidak pernah tidur, kalau siang hari puasa terus dan seterusnya. Akhirnya sahabat yang datang bertamu tadi di situ menginap. Disitulah kemudian dia bilang, saya tidak akan makan kalau kamu tidak makan. Saya tidak akan makan kalau kamu tidak makan. Dia tamu kan, saya tidak makan kalau kamu tidak makan. Akhirnya dia batalkan puasanya dan makan sama sahabat yang berkunjung. Pada malam hari dia bilang, saya tidak akan tidur kalau kamu tidak tidur. Saya tidak akan tidur kalau kamu tidak tidur. Akhirnya sahabat yang punya rumah tadi akhirnya tidur. Dan besoknya dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Ya akhirnya muncul hadis ini. Ya Abdullah, alam ukhbir annaka tasumu an-nahar wa taqumu al-lail. Ya Abdullah, yang menurut kabar kamu itu kalau siang puasa terus, kalau malam hari tidak pernah tidur. Ya, akhirnya kemudian malah sama Rasulullah diberi wejangan. Fala taf'al sum wa aftir wa qum wa nam. Fa inna li jasadika 'alaika haqqan wa inna li ainika 'alaika haqqan wa inna li zaujika 'alaika haqqan, dan seterusnya. Jangan begitu, jangan lakukan itu. Jadi Rasulullah membenarkan yang bertamu. Rasulullah membenarkan sahabat yang bertamu dari yang punya tamu. Nabi bilang jangan begitu. Ya berpuasa, ya mokel, ya sholat, ya tidur. Kenapa? Fa inna li jasadika 'alaika haqqan. Tubuh kamu itu punya hak. Tubuhmu itu punya hak. Tubuh kita punya hak apa, Pak? Ya makan, ya istirahat, gitu loh maksudnya Rasul itu. Wa inna li ainika 'alaika haqqan. Mata kamu itu juga punya hak. Apa maksudnya mata kamu punya hak? Ya dibuat tidur. Tambah diseneni sahabat yang punya rumah tadi. Wa inna li zaujika 'alaika haqqan. Dan sesungguhnya istrimu itu juga punya hak. Ojo tangi terus sampai bojone tidak dikeloni gitu, tidak boleh begitu. Ya, jadi seperti itulah. Maka para jamaah dimuliakan oleh Allah, ini artinya bahwa tetap melanjutkan melaksanakan kewajiban sebagai orang yang punya rumah, tapi tetap juga posisinya kemudian mendahulukan yang bertamu. Selesai, yang bawah itu lah. Ada yang tanya kira-kira berapa hari? Di situ disebutkan oleh Rasulullah SAW, jaizatuhu yaumun wa lailatun. Apa jaizatuhu? Ya suguhannya itu sehari semalam. Wa diyafatuhu talatatu ayyam. Menerima tamunya itu tiga hari. Tapi untuk jaizatunya itu ya satu hari satu malam. Tapi kalau jenengan pengen 3 hari itu menyuguhi terus ya ora apa-apa. Baik, ada yang didiskusikan? Selesai sudah? Jadi Rabu depan kita bahas adab silaturahim belum ya? Kalau adab silaturahim sudah, berarti kita bahas tentang bagaimana adab etika kalau kita mengunjungi orang yang sedang sakit. Itu kayak apa? Terus lanjut kemudian etika kita kalau menghadapi orang yang sakaratul maut dan seterusnya. Ada diskusi kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kasusnya tuan rumah memaksa tamu agar
dan itu berarti sebelumnya tidak memberitahu dulu ya. Berarti salah sopong. Dan kemudian yang punya rumah itu wis kadung pesen. Begitu dia kanan saja itu salahnya yang bertamu. Begitu dia datang kaget, waduh begitu ya. Begitu datang langsung dipesankan. Dia mau pulang. Bagaimana kalau umpamanya dia memaksa? Sebenarnya kalau masalah bertamu dan tidak bertamu, tadi saya sampaikan ada sahabat yang bertamu malah memaksa yang punya rumah. Sahabat yang memaksa sahabat yang lain punya, saya tidak makan kalau kamu tidak makan ya, saya tidak akan tidur kalau kamu tidak tidur. Kalau pakai bahasa memaksa itu ya penak ya. Jadi boleh dapat secara fikih pemaksaan itu tidak boleh. Maka dari sini seharusnya yang bertamu itu juga harus nyadari wong dia ini sudah pesen, sudah ngenak-ngenak nih, apalagi juga mahal umpamanya begitu. Maka kalau saya berpendapat, maka lebih baik yang bertamu ini dia menghormati dia karena dia berupaya untuk itu. Dan itu karena memang kesalahannya yang bertamu sendiri. Jadi memang sunnahnya memberitahu Pak, sunnahnya itu memberi tahu. Nanti kasusnya semacam itu. Istilahnya bukan memaksa ya, istilahnya apa enaknya? Apa ya penaknya? Ya menahanlah sebentar dengan kamu. Nuwun sewu sik kok ae tak pesen nih baru. Enggak masalah. Ada yang lain? Oke. Waalaikumsalam. Orang yang setiap hari ke rumah kita, baik. Kalau orang yang setiap hari datang ke rumah kita itu apakah memang dia disebut dengan tamu? Ini masuk kategori yang ini. Kategori yang ini. Hadis yang sudah saya sampaikan tadi dan juga kemarin, ini kan seorang anak, dia itu kan setiap hari datang ke rumahnya ibunya. Di dalam rangka untuk merawat ibunya, di dalam rangka untuk melayani ibunya, tetap dalam posisinya dia harus izin. Tetap dia harus izin, dia harus mengucapkan salam. Tapi apakah dia itu harus diragati, disuguhi bendino? Ini jadi menarik. Umpamanya saya jadi seorang juragan, kemudian punya anak buah banyak, dan kemudian anak buah banyak itu tiap hari datang ke situ, datang jam 8 pulang sore. Kira-kira apa bendino ngekei suguhan? Apakah itu disebut dengan tamu? Saya katakan bukan. Tapi pas ketika kita kemudian setidak-tidaknya yang datang kepada kita, karyawan kita setiap hari, katakanlah mau dikei ngopi kayak apa, itu bagus. Jadi itu jawaban saya. Saya kira cukup ya. Jadi minggu depan kita bahas adab silaturahim. Sudah belum? Adab silaturahim sudah belum? Yang kemarin sudah kita bahas adabul ukhuwah ya, sudah ya. Adabul silaturahim belum. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.